warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Accounting Financial and Management Accounting. Anggota dari kelompok 5 ada saya sendiri, Dia Lailil Wida dengan NIM 2019 310291. Yang kedua ada Yuyun Mufaroka dengan NIM 2019 310295. Yang ketiga ada Muslimatul Ulfa dengan NIM 2019 310301. Yang keempat ada Desti Rositasari dengan NIM 2019 310330. Yang kelima ada Nabila Khairana dengan NIM 2019 310332. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sistem akuntansi SAP R3. Jadi, sistem akuntansi dengan berbagai subunitnya merupakan bagian penting dari solusi SAP. Integrasi berbagai aspek akuntansi atau sama lain dengan aplikasi logistik dan sumber daya manusia menjadi alat manajemen untuk semua departemen perusahaan. Antarmuka dengan rantai logistik dari pengadaan hingga penjualan memungkinkan optimalisasi proses operasional. Efisiensi semacam ini, solusi diingatkan dengan memasukkan proses bisnis lintas perusahaan dengan pelanggan, pemasok, atau lembaga keuangan. Selain menyediakan data akuntansi, sistem akuntansi harus berkonsentrasi terutama pada pemrosesan data optimal untuk keputusan strategi perusahaan. Untuk perusahaan internasional, SAP R3 menawarkan perangkat lunak fleksibel yang dapat digunakan di negara lain. Sistem ini memenuhi kebutuhan negara-negara industri utama di dunia dengan pendekatan multibus, penanganan mata uang yang fleksibel, dan spesifik negara atau fungsi untuk pajak, pelaporan, dan transaksi pembayaran. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuyun Farokah dengan NIM 2019 310295. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi SAP. Nah, di sini yang pertama adalah akuntansi keuangan, yaitu meliputi ada akuntansi G atau L, ada hutang dan piutang usaha, lalu ada akuntansi aset. Selanjutnya adalah yang kedua adalah corporate finance management. Lah itu meliputi manajemen keuangan perusahaan atau perencanaan, analisis, pendukung, keputusan, transaksi keuangan, pembayaran, dan kemampuan resiko di berbagai kelompok lingkungan hidup. Lalu ada juga manajemen perbendaharaan atau uang tunai, saham, obligasi, dan derivatif. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga adalah perusahaan pengendalian. Lah, perusahaan pengendalian ini meliputi EIS atau Sistem Informasi Eksekutif. Selanjutnya ada akuntansi pusat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu di dalam sistem informasi akuntansi SAP itu mempunyai dua, yaitu yang pertama manajemen investasi dan yang kedua adalah manajemen proyek. Lah, manajemen investasi itu sendiri adalah suatu memungkinkan perencanaan modal di seluruh perusahaan, program investasi dan pengendalian langkah-langkah investasi modal individu. Dan yang kedua adalah manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini memungkinkan perencanaan yang efisien, kontrol yang sensitif terhadap biaya dan implementasi proyek yang berorientasi pada target dengan integrasi komprehensif dengan pengendalian dan logistik. Komponen-komponen ini memberikan dasar untuk melakukan transaksi operasional dan memenuhi persyaratan pelaporan berbasis keputusan untuk setiap area aplikasi. Sebagai elemen integrasi pusat dalam SAP R3FI, buku besar menawarkan berbagai fitur untuk akuntansi eksternal dengan aliran data yang terbuka dan terintegrasi dan antarmuka yang ramah pengguna. Buku besar memenuhi persyaratan modern sistem akuntansi di seluruh dunia sambil menyederhanakan pengambilan keputusan keuangan yang berproses. Nah, buku besar terintegrasi menyediakan akses ke angka-angka kunci perusahaan Anda untuk proses bisnis di seluruh perusahaan. Nah, mengikuti persyaratan akuntansi hukum internasional atau ada IAS, GAAP, dan GOB,
itu memposting item ke buku besar menggunakan grafik akun yang berbeda dan mata uang yang berbeda. Fungsi-fungsi ini dilakukan di lingkungan terpusat dengan seragam teknologi dan dalam sistem terdistribusi. Nah, fitur pelaporan fleksibel dengan banyak versi laporan keuangan memberikan pandangan yang jelas dan disesuaikan dari data yang relevan dengan tingkat peringkasan yang diinginkan. Nah, elemen organisasi sistem akuntansi yang efektif itu mencakup lebih dari buku besar, akun, dan dokumen. Struktur organisasi juga merupakan komponen penting. Struktur menetapkan parameter untuk persyaratan perusahaan, pajak, dan manajemen. Menetapkan semua transaksi bisnis yang relevan ke unit organisasi ini dengan menggunakan penugasan akun eksplisit atau implisit, memperbarui buku besar atau metode akuntansi manajemen tradisional atau Anglo-American juga dapat diikuti menggunakan SAP. Nah, sistem SAP ini juga menyampaikan nilai aktual untuk objek pengendalian terintegrasi controlling. Maksud saya terintegrasi atau pusat biaya pesanan, objek biaya, pusat laba yang terkandung dalam aplikasi controlling. Penggambaran perusahaan saat ini, struktur dan strategi masa depan memiliki pengaruh pada bagaimana Anda menggunakan istilah organisasi dalam sistem akuntansi SAP. Nah, di sini ada grup perusahaan, kode perusahaan, ada area bisnis, area fungsional, dan pusat laba. Oke, selanjutnya adalah dalam kasus ini yang paling sederhana, sebuah perusahaan yang beroperasi sebagai satu perusahaan di tingkat nasional dan tidak memiliki persyaratan sebagai pelaporan internal yang substansial diwakili sebagai perusahaan kode. Nah, dalam struktur perusahaan yang lebih kompleks, fungsi sistem SAP R3 adalah digunakan untuk memisahkan atau mengintegrasikan komponen-komponen perusahaan. Ini mengarah ke dua jenderal konsep perusahaan terpusat dan terdesentralisasi. Oke, selanjutnya yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan ini mewakili entitas yang otonom secara hukum, terdiri dari satu atau lebih perusahaan kode. Dan yang kedua adalah kode perusahaan. Nah, ini mewakili pandangan hukum pajak atau nasional perusahaan, kalender fiskal, lokal mata uang, dan persyaratan pelaporan pajak menentukan desain lengkap dan sistem pelacakan yang direkonsiliasi. Dalam konteks perusahaan, kode perusahaan juga dapat mewakili operasi asing yang membawa persediaan. Yang ketiga adalah area bisnis. Nah, area bisnis ini membantu menggambarkan struktur internal untuk pelaporan segmen eksternal. Nah, di sini Anda bisa menggunakan area bisnis untuk menganalisis item neraca dan laba rugi yang dipilih pernyataan untuk divisi, produk atau struktur regional. Yang keempat adalah area serbaguna. Nah, area ini menampilkan laporan laba rugi menurut harga pokok penjualan akuntansi. Ini dibandingkan dengan akuntansi periode yang berbeda tergantung atas permintaan. Nah, melalui pengelompokan area fungsional atau seperti administrasi dan manufaktur, akuntansi biaya penjualan adalah menunjukkan berapa biaya perusahaan yang dikeluarkan untuk menampilkan biaya bisnis untuk operasi. Yang kelima adalah pusat laba. Pusat laba ini adalah dengan adanya desain yang fleksibel. Istilah pengontrol ini digunakan untuk menggambarkan area internal dari tanggung jawab. Objek kesiapan operasi perusahaan ditugaskan untuk pusat laba. Objek-objek ini termasuk pusat biaya, aset, bahan, dan yang mengukur kinerja seperti produksi dan pesanan pelanggan. Karena itu di bidang tanggung jawab lebih rinci daripada yang dapat ditangkap dengan hanya menggunakan area bisnis. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Ulfa dengan NIM 2019-310301. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas tentang bagan akun. Komponen FI menawarkan metode yang fleksibel untuk menyiapkan buku besar
untuk memenuhi berbagai tujuan mengenai masalah hukum, aliran nilai, dan klasifikasi posting. Bagan akun adalah sistem klasifikasi yang ditentukan oleh akuntansi untuk mencatat nilai atau aliran nilai. Selain itu, bagan akun memastikan yang benar rendering akun. Bagan akun dapat direpresentasikan dalam sistem SAP sebagai salah satu dari 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai bagan operasional akun. Bagan akun operasional berisi akun yang saat ini digunakan dalam transaksi sehari-hari dengan sistem. Ini memungkinkan klasifikasi yang seragam di seluruh perusahaan dari transaksi bisnis. Akuntansi keuangan dan akuntansi biaya bekerja dengan bagan akun yang sama. Poin yang kedua yaitu sebagai bagan akun lokal. Bagan akun lokal berisi akun yang diperlukan untuk dipenuhi persyaratan resmi. Data pengeposan dapat direpresentasikan berdasarkan kriteria klasifikasi spesifik negara yang telah ditentukan sebelumnya. Item dalam bagan akun ini adalah berasal dari bagan operasional akun. Yang selanjutnya poin ketiga yaitu sebagai bagan akun grup. Bagan akun grup berisi semua akun yang berlaku di seluruh grup perusahaan. Data posting dapat diproses atau direpresentasikan berdasarkan persyaratan akuntansi grup eksternal. Item dalam bagan akun ini diturunkan dari bagan akun operasional. Kemampuan untuk mendefinisikan yang berbeda, bagan akun memungkinkan evaluasi yang fleksibel. Yang selanjutnya yaitu struktur 3 bagian dari catatan induk. Struktur 3 bagian dari catatan induk memungkinkan untuk secara fleksibel menggambarkan berbagai struktur organisasi dari suatu operasi. Yang pertama yaitu data umum. Data ini sama relevannya dengan setiap kode perusahaan dan setiap organisasi penjualan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu data untuk kode perusahaan. Data ini mencerminkan spesifik perusahaan, kesepakatan dengan pelanggan. Lalu yang ketiga ada data untuk penjualan. Data ini memiliki karakteristik yang berbeda untuk penjualan suatu perusahaan, organisasi, dan saluran. Yang selanjutnya yaitu hutang usaha vendor master. Catatan master vendor berisi semua informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk hubungan bisnis dengan vendor. Data ini mengontrol transaksi posting juga sebagai pengolahan data posting. Departemen akuntansi dan pembelian menggunakan catatan induk untuk tujuan ini. Catatan master vendor disimpan secara terpusat di sistem. Ini memastikan bahwa data selalu konsisten, mutakhir, dan tanpa duplikasi. Catatan master vendor menyediakan yang pertama yaitu ikhtisar semua data untuk vendor tertentu, yang kedua akses data yang fleksibel, dan yang ketiga data dasar yang digunakan untuk mengontrol transaksi pembayaran dan untuk mewakili bisnis proses atau posting faktur awal. Selain itu, master vendor desain flexible record sangat cocok untuk kebutuhan khusus. Catatan master vendor juga digunakan untuk mewakili pembagian kerja yang berbeda dari satu cabang vendor ke yang berikutnya. Fungsi akuntansi dan pembayaran masuk dapat digabungkan secara terpusat untuk vendor dengan beberapa kantor cabang yang memiliki otonomi otoritas penjualan. Dengan menghubungkan rekening cabang dengan rekening kantor pusat, masing-masing posting ke rekening cabang secara otomatis diposting ke kantor pusat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Desti Rosita Sari dengan NIM 2019-310330 ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai kunci kemampuan mengendalikan. Yang pertama ada akuntansi pusat biaya. Dengan menggunakan akuntansi pusat biaya untuk tujuan pengendalian dalam organisasi berguna untuk pembebanan biaya overhead yang terkait dengan sumber ke lokasi di mana mereka terjadi. Yang kedua, pesanan internal.
Menggunakan pesanan internal untuk mengumpulkan dan mengendalikan biaya sesuai dengan pekerjaan yang dikeluarkan biaya, Anda dapat menetapkan anggaran untuk pekerjaan ini, yang mana sistem pengawas untuk memastikan bahwa anggaran tidak terlampaui. Yang ketiga, ada penetapan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing. Menganalisis proses bisnis lintas departemen itu tujuan dari seluruh organisasi dan optimalisasi arus bisnis adalah diprioritaskan. Yang keempat, ada pengendalian biaya produk atau bisa disebut product cost controlling. Menghitung biaya yang terjadi selama pembuatan produk atau penyediaan layanan. Ini memungkinkan Anda untuk menghitung harga minimum di mana suatu produk dapat dipasarkan secara menguntungkan. Yang kelima, ada analisis profitabilitas, yaitu menganalisis keuntungan atau kerugian organisasi oleh individu segmen pasar. Sistem mengalokasikan biaya yang sesuai dengan pendapatan untuk setiap segmen pasar. Analisis profitabilitas memberikan dasar untuk pengembalian keputusan, misalnya untuk penentuan harga, pemilihan pelanggan, pengondisian, dan untuk memilih saluran distribusi. Terima kasih. Selanjutnya ada kemampuan pengendalian perusahaan utama. Yang pertama ada akuntansi pusat laba, yaitu komponen akuntansi statistik dalam sistem SAP. Ini terjadi pada basis statistik pada waktu yang sama sebagai akuntansi yang benar. Selain biaya dan pendapatan, Anda harus menampilkan angka-angka kunci, seperti laba atas investasi, modal kerja, dan atau arus kas pada pusat laba. Profit Center Accounting mengevaluasi keuntungan atau kerugian individu, independen, daerah dalam suatu organisasi. Area-area ini bertanggung jawab atas biaya dan pendapatan. Yang kedua ada konsolidasi. Enterprise Controlling Consolidation memberikan kemampuan untuk mengkonsolidasikan data keuangan untuk akuntansi eksternal atau hukum dan internal atau pusat laba perspektif. Fungsionalitas otomatis termasuk terjemahan mata uang antar unit, penghapusan dan konsolidasi investasi. Yang ketiga ada data master. Aplikasi My SAP Financial Controlling menjalankan elemen biaya dan pendapatan akuntansi dalam suatu area pengendali saja. Elemen organisasi utama dari mengontrol area pengendalian membentukkan kerangka kerja di mana CEO pemproses transaksi elemen, biaya dan pendapatan, dan semua dokumen CEO bergantung kepada persyaratan organisasi. Area pengendalian dapat terdiri dari satu atau lebih perusahaan kode. Penugasan beberapa kode perusahaan ke area pengendalian dapat digunakan untuk mendukung akuntansi biaya terpusat untuk seluruh organisasi. Catatan akuntansi elemen biaya dan pendapatan dapat mengelompokkan biaya yang terjadi selama during periode penyelesaian tertentu. Ini bukan akuntansi biaya karena ini adalah rekaman terorganisir yang merupakan dasarnya dalam MySAP Controlling. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pengendalian biaya overhead. Overhead dalam perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi di bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan, penggandaan, penjadwalan kerja, dan pemeliharaan semakin meningkat pentingnya. Maka dari itu, perusahaan telah menerapkan pendekatan akuntansi biaya tradisional untuk mengarahkan area biaya dan untuk mengekstrak penghematan maksimum. Tetapi penghematan biaya sepenuhnya di bidang overhead belum dimanfaatkan dan peluang belum tersentuh sampai sekarang. Komponen MySAP Financial Overhead Cost Controlling membantu Anda merencanakan, mengalokasikan, mengontrol, dan memantau overhead di organisasi Anda. Dengan merencanakan area overhead, Anda dapat mengembangkan standar yang memungkinkan Anda mengendalikan biaya dan menilai kegiatan internal. Dapat menetapkan overhead ke pusat biaya di mana itu terjadi atau ke aktivitas yang menghasilkan overhead. Mengontrol menawarkan banyak alat untuk alokasi biaya tambahan memungkinkan Anda untuk dengan mudah dan akurat menetapkan biaya berdasarkan asal-usul mereka yang sebenarnya dan memperlakukannya sebagai biaya langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Khairana dengan NIM 2019310332. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pusat biaya. Nah, komponen akuntansi pusat biaya menentukan di mana biaya muncul dalam organisasi. Dengan demikian, Anda membebankan biaya ke subarea organisasi mereka. Dengan merekam dan mengalokasikan biaya, Anda tidak hanya memungkinkan pengendalian biaya, Anda juga meletakkan dasar penting untuk komponen pengendali lainnya, seperti objek biaya mengontrol.
Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui mengenai pusat biaya. Nah, pusat biaya adalah subarea organisasi yang dapat Anda perlakukan sebagai akun independen objek penugasan dalam akuntansi biaya. Dan juga Anda harus menyusun pusat biaya sehingga mereka mewakili area tanggung jawab, yang berarti bahwa orang tertentu yang mengelola biaya dalam subarea itu. Nah, selain itu juga untuk mendamaikan akuntansi eksternal dan internal, Anda harus menetapkan masing-masing pusat biaya ke kode perusahaan. Untuk analisis selanjutnya, Anda juga dapat menetapkan pusat biaya ke area bisnis dan pusat laba. Selain itu, Anda juga dapat menyimpan data kontrol penting untuk perhitungan yang direncanakan, aktual perhitungan, dan sistem informasi di pusat biaya. Anda juga dapat menggabungkan pusat biaya dalam grup pusat biaya yang kemudian dapat Anda gabungkan menjadi hierarki pusat biaya yang mencerminkan pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan pengendalian daerah dalam organisasi. Nah, selanjutnya saya akan juga menjelaskan mengenai pesanan internal. Nah, kira-kira pesanan internal itu apa sih? Jadi, pesanan internal itu biasanya digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, dan menyelesaikan biaya pekerjaan internal dan tugas. SAPR-3 memungkinkan Anda untuk memantau pesanan internal Anda di seluruh siklus hidup, dari pembuatan awal, melalui perencanaan, dan posting semua biaya aktual, hingga penyelesaian akhir dan pengarsipan. Nah, pesanan internal dikategorikan sebagai yang pertama, perintah standar yang digunakan untuk memantau objek dalam akuntansi biaya, seperti iklan atau pesanan perdagangan yang adil, atau pesanan produktif yang memiliki nilai tambah, yaitu pesanan yang dapat dikapitalisasi seperti konstruksi in-house dari jalur perakitan. Perintah ini dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, seperti ketika Anda perlu memutuskan antara internal produksi dan pengadaan eksternal. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, dan penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kata-kata yang kurang dari penjelasan kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.